POV Wira. Aku berjalan meninggalkan rumah yang sudah beberapa tahun ku tinggali bersama keluarga kecilku dengan berat hati. Rumah yang kubangun dengan keringat dan air mata bersama Arini. Rasanya hatiku sakit, aku menyesal telah meninggalkan Arini dan semua kenangan bersamanya. Tapi di sampingku masih ada Nia. Aku tak habis pikir, bagaimana aku bisa terbuai rayuannya. Dan betapa bodohnya aku, karena dia aku kehilangan keluarga kecilku. Di tengah perjalanan terjadi perdebatan kecil antara kami. Kita pulang naik apa? Tanyaku. Terserah, jawab Nia. Kamu kenapa? Marah? Pikir aja sendiri. Aku mengusap mukaku dengan kasar, kemarahanku sudah sampai di ubun-ubun. Apa yang terjadi semua ini karena dia, kok malah menyalahkan aku? Harusnya aku yang marah sama kamu, karena tindakan bodoh kamu. Aku sekarang kehilangan semuanya, rumah, harta, uang dan bahkan keluarga kecilku dan kini aku harus memulai lagi dari nol gara-gara kamu. Kamu menyalahkan aku, Mas. Hah? Aku yang harusnya menyesal. Aku ketipu sama kamu, ucap Nia tak kalah garangnya. Apa maksud kamu ketipu? Aku kira kamu tuh kaya Mas. Tapi ternyata yang kaya hanya Mbak Arini bukan kamu. Apa kamu bilang, jadi kamu mendekatiku hanya karena aku kaya? Aku emosi sekali mendengar jawaban Nia. Bagaimana mungkin dia mengatakan itu? Aku meninggalkan keluargaku yang sempurna gara-gara dia, dan sekarang dia mengaku kalau hanya ingin uangku saja. Aku benar-benar tak terima. Kalau mengikuti nafsuku dan tak ingat anak di kandungannya, ingin rasanya aku mencekiknya sampai mati. Tentu saja Mas, mana ada gadis muda sepertiku mau dengan om-om macam kamu? Kurang ajar kamu Nia ya, menyesal aku meninggalkan Arini demi kamu. Arini cantik, lemah lembut dan yang paling penting dia menghargai suami. Tidak sepertimu. Kalau saja dulu kamu tak menggodaku, mungkin nasibku tak akan seperti ini. Oke, sekarang mau kamu apa Mas? Cerai? Nia juga sudah tak bisa mengendalikan ucapannya lagi. Tidak, jangan sampai dia meninggalkanku juga. Aku sudah kehilangan Arini dan anakku, aku tak mau sendirian. Aku tak bisa. Enggak, aku enggak akan melepaskan kamu. Apalagi kamu sedang mengandung anakku. Aku sudah kehilangan Arini, dan kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus menemaniku. Kalau begitu berhenti menyalahkanku. Sekarang aku capek, aku nggak mau pulang jalan kaki. Setelah mendengar ucapan Nia, akhirnya aku berinisiatif untuk memesan taksi online. Ya sudah, aku pesan taksi online dulu. Kamu masih ada uang kan? Uang apa Mas? Nggak, aku nggak ada. Sudah habis semua uang kita. Lalu bagaimana? Aku juga tak punya uang. Kita berdebat lagi siang itu karena sama-sama tak memiliki uang. Aduh, malang sekali nasibku, dulu aku adalah seorang bos yang tak pernah kekurangan uang. Bahkan aku sering dengan loyalnya mentraktir teman-temanku, tapi sekarang aku merasa seperti sampah, dibuang tanpa apapun. Tapi itu karena salahku, aku salah karena aku tak pernah bersyukur dalam kehidupanku dan selalu meminta lebih hingga akhirnya seperti ini. Aku sungguh menyesal. Nih ada, 50.000, ucap Nia sembari menyerahkan uang berwarna biru kepadaku dan aku pun langsung memesan taksi.
Nia yang sedang hamil tak tahan jika terus berdiri, akhirnya dia memutuskan duduk di pinggir jalan. Tak memakan waktu lama, akhirnya taksi yang kupesan datang juga. Aku membukakan pintu untuk Nia supaya dia dengan mudah masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil sudah tak ada lagi perdebatan yang terjadi di antara kami. Nia tertidur pulas. Berjalan beberapa kilometer membuat dia sangat kelelahan, itu pantas karena dia sedang hamil. Sedangkan aku tak henti-hentinya merutuki diriku. Kini yang tersisa adalah Wira yang seperti sampah. Wira yang menjijikkan, tak tahu berterima kasih dan tak tahu diri. Tuhan sudah menganugerahkan kepadaku hidup yang sempurna, punya harta, istri cantik, pintar dan lemah lembut serta anak yang manis, tapi aku menyia-nyiakannya. Kini nasi sudah menjadi bubur, tak mungkin Arini memaafkanku. Dan papa, bahkan aku sudah tak punya muka untuk sekedar bertemu dengannya. Aku sudah mengecewakannya, dulu beliau menikahkanku dengan anaknya saat aku tak punya apa-apa. Beliau yang saat itu berkecukupan dengan berani menerimaku. Menjadi menantunya walau saat itu aku tak punya apa-apa. Dengan kebaikan beliau aku bisa membangun karirku, memodaliku hingga akhirnya aku bisa hidup dengan layak dan terhormat. Tapi hanya karena nafsu semua hancur begitu saja, aku tahu penyesalan sudah tak ada gunanya lagi. Belum lagi jika keluarga besarku tahu bahwa aku menyia-nyiakan menantu kesayangannya, mereka pasti akan marah dan yang terparah ibu tak akan menganggapku sebagai anak. Sungguh ini beban teramat besar, kesalahanku yang besar. Bisa-bisanya dulu aku bertindak tanpa berpikir, dan kini semuanya hancur. Mataku memerah ingin menagis tapi kutahan, kulihat Nia menggeliat. Demi bertanggung jawab dengan anak yang ada di kandunganmu aku merelakan keluargaku. Jika sampai kamu mengecewakanku aku tak akan segan dengan Nia, batinku. Aku terus menyalahkan Nia, karena godaan darinya lah hingga akhirnya aku hilaf di mabuk asmara dan bermain cinta dengannya. Saat di toko dia tak pernah absen menggodaku, bak kucing diberi ikan asin pasti tak akan menolak. Begitu juga aku, begitu disuguhi dengan tubuh seksi nan mudanya, jiwa mudaku kembali bergejolak dan aku menanggapi rayuannya. Dan sekarang, aku menerima hukum karma atas perbuatanku. Lelah dengan pikiranku hingga tak sadar aku sudah sampai di rumah kontrakan kami. Lihatlah betapa sederhananya rumah ini, kecil dan sedikit tak terawat dengan catnya yang sudah agak mengelupas. Aku yang terbiasa hidup di rumah mewah sekarang harus terima hidup di rumah ini. Sekarang aku merasakan hidup di rumah ini tak seindah dulu ketika aku masih diam-diam menjalin hubungan dengan Nia. Kubangunkan Nia, dan dia pun terbangun. Kami melangkah memasuki rumah itu, rumah yang sekarang menjadi rumah utamaku atau bahkan akan selamanya. Malamnya Nia kembali mengajakku berdebat, apalagi jika bukan karena uang. Aku tak menyangka kalau dia sematerialistis ini, belum lagi sikapnya yang kasar membuat aku tak betah di sini. Kini setelah semua terjadi, muncullah sikap asli wanita itu. Wanita yang hanya baik saat aku bergelimang harta. Tak seperti Arini yang tetap setia menerimaku walau aku tak punya. Setiap hari mendengar omelannya membuat kepalaku pusing. Ingin sekali aku lari dari sini. Tapi karena rasa tanggung jawabku atas anak di kandungannya aku memilih bertahan. Ya, dia mengandung anak perempuan. Anak yang selama ini kuidam-idamkan dan belum bisa dipenuhi oleh Arini. Lelah mendengar dia terus mengomel akhirnya malah bisa membuatku tertidur lelap hingga akhirnya aku terbuai mimpi. Mimpi tentang Arini yang membuatku enggan untuk bangun kembali dan menghadapi kenyataan kalau ternyata aku bersama orang seperti Nia. Biur,
Guyuran air di tempat tidur pagi itu membuat aku gelagapan dan terbangun dengan paksa. Kepalaku pusing, tega sekali Nia mengguyurku dengan seember air saat aku masih tertidur. Aku membuka mata, terlihat Nia yang sedang berkacak pinggang di samping tempat tidurku yang basah dan lusuh. "Apa-apaan kamu Nia? Barbar sekali kelakuan kamu," ucapku membentak Nia. Aku sebagai laki-laki merasa harga diriku diinjak-injak olehnya. Tak sopan sekali caranya memperlakukanku. Beda dengan Arini dulu, dia selalu membangunkanku dengan kecupan serta segelas teh hangat hingga membuatku terbangun lalu memeluknya. Setelah itu dia menyuruhku mandi dan menyiapkan segala keperluan kerjaku. Dan itu terjadi dari dulu, dari aku miskin pun aku selalu dihormatinya. Diperlakukan seperti raja, "Oh Arini sayang, aku merindukanmu." Sikapnya sungguh berbeda jauh dengan Nia yang sangat barbar. Percayalah, saat masih berselingkuh diam-diam memang semuanya indah. Bahkan rasanya tinggal di kolong jembatan pun asal bersama dia tetaplah nyaman. Aku jadi ingat kalau aku dulu sering sekali tidak pulang dengan alasan lembur. Tapi ternyata aku menghabiskan waktu dengan Nia di tempat ini, dulu rasanya bahagia. Tapi berbeda ketika selingkuhan akhirnya menjadi pasangan, rasa jenuh itu kembali hadir dan ternyata tak seindah dulu. Belum lagi sekarang konflik ekonomi sedang menyinggahi keluarga kami, rasanya aku pusing setiap hari harus bertengkar dengan Nia. Aku malah sekarang lebih sering ingat Arini. Rasanya cintaku malah semakin besar kepadanya. Aku menyesal telah meninggalkannya, aku selalu ingat saat-saat bersamanya. Belum lagi aku juga merindukan Zehan, anak lelakiku yang selalu kuperlakukan dengan tidak adil. "Aku mau kamu cari kerja Mas, jangan hanya tidur dan malas-malasan." "Mas!" Malah bengong lagi, teriakan dia selalu bisa memekakan telingaku, membuatnya berdengung hingga aku merasakan pusing. "Wanita gila kamu ya, kamu beda sekali dengan Arini. Arini tak pernah memperlakukanku seperti ini. Dia selalu lemah lembut kepadaku. Arini lagi, jangan menyamakanku dengan dia Mas. Bagiku ada uang abang sayang, gak ada uang abang ku tendang. Paham kamu Mas? Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini kamu harus kerja. Jangan cuma makan tidur dan minta jatah, kau kira aku babumu apa? Sinting kamu, benar-benar menyesal aku selingkuh sama wanita kayak kamu. Terserah, sana pergi cari uang yang banyak. Jangan pulang kalau gak bawa uang." Tak kuladeni ucapan Nia, bagiku percuma saja menanggapi wanita sinting seperti dia. Setelah ganti baju kering aku langsung pergi, lama-lama aku tak tahan di rumah itu. Melihat Nia yang seperti monster, belum lagi kalau aku tak bawa uang dia akan marah dan membentakku. Hingga yang terparah aku tak diberinya makan. Aku sekarang rela bekerja serabutan menjadi kuli angkut di pasar. Aku sudah mencoba melamar kerja ke sana, kemari tapi tak juga diterima. Ya Tuhan, kemana hidupku yang tenang seperti dulu? Bersambung.